meningkatkan investasi. Nah, kemudian setelah investasi, kemudian menciptakan lapangan kerja. Makanya namanya Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, itu ada background-nya. Mengapa? Gitu. Pertama, di kajian teknokratiknya itu bahkan beberapa ringkasan dari Omnibus Law ini, meskipun versinya juga dari versi yang ada gitu, yang bertebaran gitu, ada satu background di mana terjadinya bonus demografi ya, di Indonesia ini sampai 2045. Bonus demografi itu ini paling besar saya kira di negara kita gitu ya, hampir 80% itu jumlah penduduk produktif ya, angkatan kerja. Dan ini pernah terjadi juga di Korea. Di Jepang pernah, hanya saja sayangnya bonus demografi di Jepang sudah berlalu gitu ya. Nah, di Indonesia ini jumlah penduduk produktifnya itu sampai 2045 itu sangat tinggi usia produktif. Nah, tentu saja kalau bicara usia produktif, maka di dalamnya itu ada angkatan kerja yang yang memang waktu produktif harus bekerja gitu ya. Kalau kemudian jumlah angkatan kerja ini tidak bekerja, maka tentu saja ya tidak memberikan apa-apa gitu. Itu background-nya dulu ya saya ingin sampaikan. Ustadz, mohon maaf Ustadz, ternyata agak gangguan suara katanya dari suara Ustadz agak kurang. Ya, mungkin sinyalnya ya. Nah, masih gangguan nggak? Oke ya. Agak dekat. Bonus demografi itu yang kemudian ya tentu perlu lapangan kerja lah gitu ya. Kalau lapangan kerja tidak ada, ya jadi bonus demografi itu bisa dimanfaatkan. Mubazir saja gitu ya, sayang sekali sumber daya manusianya mubazir. Dan itu tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk kemajuan negara ini. Nah, selain itu juga ingin ya dengan bonus demografi itu ingin menjawab gitu ya, dan keluar dari middle income trap gitu. Jadi jebakan negara yang berpendapatan menengah ya. Jadi memang semangatnya itu ya, itu dulu. Nah, kemudian ini juga ada satu statement juga, klausul ya, bahwa dengan kondisi pelambatan ekonomi dunia yang kemudian dan semakin menurun ya, apalagi saat ini ya, tadinya hampir 3%, kemudian turun sekarang gitu ya. Prediksinya juga turun akibat COVID. Bahkan sebelum COVID pun sudah lambat, termasuk juga untuk perekonomian Indonesia. Nah, dari situ kemudian maka muncullah ide atau juga suatu kebijakan ekonomi untuk memenuhi kondisi itu. Ya. Jadi tentu saja kalau kita atau negara ingin menghadirkan lapangan kerja atau lapangan usaha, maka tentu harus ada modal kan gitu dalam ekonomi. Yang kemudian secara agregat penambahan modal itu ya istilahnya investasi. Harapannya demikian. Kalau kemudian kita lihat faktanya, ya, jadi lihat faktanya, ternyata investasi, ya kondisi investasi atau juga perkembangan investasi yang ada tahun 2000
sampai 2018 itu meningkat jumlah investasi kita. Tidak hanya PMDN tapi juga PMA. Nah, PMA itu indikatornya ataupun nama modal asing itu indikatornya adalah FDI, Foreign Direct Investment. Dan besarannya cukup signifikan. Jadi investasi real, ya. Jadi investasi atau penanaman modal tahun 2019 tahun lalu itu signifikan, hampir 900 triliun, gitu ya, hampir 900 triliun, dan meningkat. Ya, bahkan dari World Investment Report 2018 saja misalnya, pertumbuhan investasi kita itu tinggi. Nah, kemudian juga struktur ekonomi. Nah, masalahnya begini, besaran investasi yang masuk itu tidak memberikan output yang besar. Harusnya kan investasi itu ketika investasi masuk atau modal masuk, seharusnya kan menghasilkan outputnya juga tambah besar gitu. Artinya membentuk kue ekonomi kita juga tambah besar. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi sebagai kue ekonomi kita kok kecil, bahkan stagnan saja di angka 5%. Padahal investasinya kan meningkat. Logikanya kan gini, ketika investasi naik, harusnya kan pertumbuhan ekonomi naik lah gitu. Ya. Tapi ternyata tidak ditangkap dalam struktur ekonomi kita menjadi kue ekonomi yang semakin besar gitu. Ya. Nah, ternyata ada permasalahan ternyata. Jadi yang seharusnya tadi diinjeksikan investasi itu untuk ekonomi, seharusnya pertumbuhan ekonomi membaik, tapi ini ternyata tidak signifikan. Ada masalah di situ. Ya, jadi kalau misalnya kita punya uang, ya kemudian itu diusahakan, tapi tidak menghasilkan keuntungan. Padahal kita itu royal, investasi kita itu setiap tahun itu meningkat. Bahkan tahun ini pun, ya kalau tidak ada COVID mungkin akan meningkat. Ya. Meskipun sekarang kondisinya sebenarnya meningkat juga, ya hanya saja tadi ada permasalahan bagaimana transmisi investasi ini untuk membentuk nilai tambah yang kemudian mendorong terhadap GDP real kita gitu. Ya, atau yang kemudian diproyeksi sebagai pertumbuhan ekonomi. Ada masalah ternyata, ya kalau kita lihat dari angka incremental capital output rasio kita, ya, atau tingkat efisiensi kapital atau modal terhadap output, itu ternyata tinggi. Angka ICOR, istilahnya pada ekonomi, ICOR kita itu tinggi. Bahkan posisinya di atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kita itu 5%. ICOR-nya semenjak tahun saya catat 2011 ke 2015 kita ICOR-nya itu 5,62. Ya. Nah, dari 2015 sampai 2019 rata-rata 6,3. Dan itu di atas pertumbuhan ekonomi. Artinya tingkat efisiensi investasi di negara kita itu ya rendah gitu. Jadi orang atau siapapun ingin menanamkan modal di Indonesia atau berinvestasi di Indonesia itu tidak menghasilkan kapitalnya tadi untuk menghasilkan output yang kemudian menjadi nilai tambah atau menjadi keuntungan gitu ya, atau kemudian itu menjadi formula kapital dan bisa mendorong kesejahteraan itu ya rendah gitu ya, dan kontribusi terhadap negara juga rendah. Jadi semakin tinggi ICOR maka semakin tidak efisien investasi itu. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN misalnya, Malaysia aja 4,6, pertumbuhannya di atas 5. Filipina 3,7, Thailand 4,5, Vietnam 5,2. Bayangkan daya saing investasi kita itu turun rendah dibanding dengan negara ASEAN.
Nah, inilah yang kemudian justru jadi pertanyaan. Sisi lain ingin berinvestasi gitu ya, tapi kondisi investasi kita sebenarnya, kita itu termasuk yang kontribusi investasi kita itu paling tinggi di negara ASEAN, di Asia bahkan. Ya, besarannya 30% terhadap GDP kita. Ya, bayangkan itu besar sekali itu. Malaysia aja tidak sampai 15%. Ya, Thailand juga demikian. Vietnam sekarang sudah mulai meningkat. Tapi Indonesia itu tinggi, tapi kalah gitu ya di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata ya kalau kita lihat dari konteks struktur ekonomi kita bahwa manufaktur ya industri manufaktur itu mestinya pendorong di dalam menciptakan lapangan kerja. Sekaligus industri manufaktur itu adalah meng-create nilai tambah yang kemudian pembentuk GDP itu gitu loh. Ternyata ada masalah di situ, sektorialnya. Kalau istilah lainnya sektorial ya, sektorial. Nah, sektorial kita itu ternyata turun kontribusi terhadap PDB-nya, yakni 19,62%. Dan yang seharusnya ideal sebuah negara industri manufaktur itu minimum 30% kontribusinya dalam pembentukan PDB. Ini turun, makanya kemudian karena sebab itu selalu diistilahkan bahwa kita terjadi deindustrialisasi dini. Nah ini sebenarnya permasalahannya di situ. Jadi transformasi ekonomi kita, transformasi ekonomi kita tidak merespon terhadap investasi itu gitu yang datang, baik PMA, penanaman modal asing maupun PMDN. Nah, inilah yang seharusnya ini masalahnya di situ. Kemudian muncul satu satu analisis yang kemudian penyimpulan pemerintah bahwa ternyata untuk menyelesaikan ternyata masalah transformasi ekonomi yang tidak merespon atau juga struktur ekonomi tidak merespon terhadap investasi itu karena apa? Perizinan, gitu ya. Perizinan dari pusat hingga daerah yang kemudian apalagi daerah seringkali menyebabkan para investor ini enggan untuk berinvestasi gitu karena perizinan dan birokrasinya yang rumit ya yang tidak efisien ya. Nah yang kedua memang ada perilaku moral hazard. Coba kalau orang berinvestasi di negara kita itu baru juga lihat tanah sudah harus ada komisinya ya, kemudian belum bangun belum macam-macam itu ya ada komisi dalam konteks ini ya biaya-biaya ya sehingga biaya menjadi tinggi ya. Nah termasuk juga tadi ada perilaku yang justru ini membuat para investor ini kurang tertarik gitu. Apa? Ya korupsi. Yang terakhir adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Jadi ada 3 untuk mendorong daya tarik dan iklim investasi itu adalah daya tarik investasi dan iklim investasi adalah kepastian hukum untuk berinvestasi, kemudian birokrasi atau tata kelola yang harusnya efisien. Yang ketiga adalah perilaku yang seharusnya tidak terjadi moral hazard gitu loh. Ya, moral hazard itu ya tentu tadi saya sampaikan ya perilaku korup itu. Yes. Nah inilah yang seharusnya diselesaikan gitu ya. Tapi kemudian ini kan penyakit untuk menyelesaikan investasi. Yes, sir. Tetapi kemudian muncul satu obat gitu ya, dan itu kan itu diagnosanya. Muncullah obat gitu dari penyakit investasi ini dengan omnibus law gitu ya.
dibuatlah satu perundang-undangan untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, kami memandang bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini justru ada beberapa hal menjadi pertanyaan besar gitu. Mengapa dibuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menyelesaikan itu gitu? Karena ternyata di dalamnya justru bukannya menyelesaikan permasalahan tadi gitu, tapi justru jauh dari dari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi itu. Yes. Pertama dari mulai proses penyusunan juga di awal tahun 2019 juga sangat direspon oleh pelaku berbagai kalangan gitu, termasuk juga para pengusaha. Ya. Kemudian pengesahannya juga yang notabene menimbulkan pertanyaan besar, ya, bahkan juga muncul berbagai versi, ya. Apalagi di tengah pandemi gitu. Bayangkan, seharusnya dalam kondisi pandemi ini ya ini dulu yang fokus, dan ini justru berbahaya terhadap ekonomi kita. Tapi seolah-olah pandemi ini bukan permasalahan utama di dalam guncangnya ekonomi kita. Ya. Yang kedua, memang tadi terkesan bisa tergesa-gesa cepat. Bahkan kalau saya memandang bahwa penyusunan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terlalu dini, bahkan sangat minim uji publiknya gitu ya, dalam menyusun sebuah regulasi gitu, apalagi di undang-undang seharusnya tuntas itu uji publiknya, ya, uji publik tuntas, sehingga ketika nanti diundangkan pasar ataupun pelaku usaha, ya, masyarakat, kemudian pengusaha maupun pemerintah sendiri, ya tidak akan terjadi respon yang kuat gitu, bahkan menolaknya. Ya. Ini kan banyak kalangan ya yang menolak itu. Nah, terlebih lagi ini menambah shock ekonomi. Jadi shock itu guncangan terhadap ekonomi. Alih-alih sekarang dalam kondisi COVID, di mana pertumbuhan ekonomi kita sedang resesi, bayangkan kondisi ekonomi kita. Nah, ada shock ekonomi lagi melalui undang-undang Omnibus Law ini. Dan ini juga cukup mengganggu di dalam recovery ekonomi kita, ekonomi nasional yang notabene sedang serius gitu ya, kebijakan fiskal ini. Tapi dengan adanya ini, saya memandang justru ini memberatkan lagi ya untuk recovery ekonomi kita. Nah, yang justru tidak hanya dari dalam gitu ya, dari dalam atau dari dalam negeri, kalangan berbagai kalangan, saya kira direspon kuat begitu ya, bahkan sering ditolak dari akademisi, dari terutama tenaga kerja ya, buruh, bahkan yang paling mengenaskan itu ya, dari 30 investor global menolak ya. Yang kemudian mereka pengelolaan aset global yang di bawah AUM itu, dan mereka mengelola 4,1 triliun dolar ya, US dollar. Jadi 4,1 triliun US dollar ya, dan mereka memandang dari aspek lingkungan. Justru dunia sekarang itu ya tidak hanya dalam konteks berbisnis di sektor barang yang notabene harus go green gitu, tapi juga sudah masuk ke wilayah green banking, sustainability finance melalui sustainable development goals gitu. Ya, makanya mereka menentang dengan Omnibus Law ini karena aspek lingkungannya itu sudah tidak diperhatikan. Makanya kuat mereka menentang itu, bahkan membuat satu surat terbuka ya, dan langsung kepada presiden. Nah, sehingga
apa namanya dipandang ya oleh mereka, bahkan dalam dalam undang-undang ini melonggarkan apa masalah lingkungan ini, ya, dan AMDAL ini sepertinya di nomor apa dipinggirkan. Nah, termasuk juga itu klaster lingkungan, ya. Kemudian juga ada klaster tenaga kerjaan apalagi, ya. Dan ini banyak kritik, termasuk juga ada apa namanya item-item yang itu akan merugikan tenaga kerja, ya. Nah, kemudian juga termasuk wewenang daerah, ya, klaster wewenang daerah. 1 menit lagi, ya, wewenang daerah gitu. Nah, itu juga akan dikurangi sehingga berpotensi makin menguatnya disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah, ya. Nah, padahal padahal sejatinya dengan otonomi daerah itu ingin menyamakan agar distribusi income dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu juga merata. Dan ini dengan Omnibus Law ini dikhawatirkan berpotensi untuk terjadi disparitas itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah Omnibus Law ini kemudian bisa menyelesaikan permasalahan tadi? Saya memandang bahwa ini overdosis gitu, ya, overdosis, dan bukannya alih-alih sehat begitu, ya, justru disinyalir, diduga, ya, bukan juga dilihat dimungkinkan justru ini akan menyulitkan terjadinya tujuan yang awal gitu, ya, tujuan awal tadi itu. Dan nampaknya kalau kita lihat ditimbang-timbang gitu, ya, bahwa pro kemana nih undang-undang ini. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada konsumen surplus, produsen surplus, ya, sepertinya ini berat ke produsen surplus, ya, ke para pengusaha gitu, ya. Dan pengusaha itu siapa? Ya, tentu saja ya mereka yang menguasai sumber daya gitu, ya. Tidak hanya kapital tetapi juga sumber daya yang lain. Iya. Dan menurut Peter Winter itu dalam oligarkinya bahwa ya mereka adalah para oligarki gitu yang menguasai sumber daya ekonomi. Saya kira itu. Oke, ya. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan bagaimana tadi emang istilahnya undang-undang ini ternyata lebih menonjolkan kepada elit para pengusaha, ya Ustadz. Selanjutnya kepada materi kedua yaitu Ustadz Arim Nasim. Ustadz, bagaimana terkait dengan sisi liberalisasinya Omnibus Law ini? Apakah emang sejalan gitu Ustadz dengan konsep ekonomi kapitalisme yang hadir pada saat ini juga gitu Ustadz? Dipersilahkan kepada Ustadz Arim Nasim. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas, Ustaz. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Rizal yang saya hormati, Pak Dr. Ewin, kemudian juga dari Laik, ya, Ustaz Masun. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu untuk diskusi yang cukup menarik saya kira, ya, terkait dengan sesuatu yang hangat di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Tadi saya kira Ustaz Dr. Taufik sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dari situ tidak nyambung gitu kan antara problem yang dihadapi dengan solusi, gitu kan. Jadi problemnya itu kan tadi disebutkan sebenarnya bukan di investasi, justru investasi Indonesia itu tidak ada masalah, gitu kan. Karena investasi asing maupun lokal itu tadi tumbuh. Tapi kalau kita lihat semangat Undang-Undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini justru untuk meningkatkan investasi. Ini yang dari sini aja kita lihat itu sudah kelihatan aroma liberalisasinya, aroma kapitalnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang investasi, tentu yang menjadi sasarannya itu adalah para pemilik modal.
Karena kalau kita lihat flashback ke belakang, ini kan sejak Februari ya, itu diusulkan oleh Presiden, ya, selalu digembar-gemborkan oleh Menteri segala urusan, Pak Luhut, kan. Dia mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law yang dulunya cilaka, ya, Cipta Lapangan Kerja, itu kan latar belakangnya itu dua, kan. Pertama untuk peningkatan investasi, yang kedua untuk peningkatan PDB, produk domestik bruto, karena harapannya tadi Indonesia punya targetan ingin menjadi negara maju dari sisi pendapatan domestik brutonya. Sehingga dari semangatnya aja, itu menurut saya bukan semangat untuk menciptakan pekerjaan. Makanya bahasa saya sering saya sampaikan, ini dari sisi namanya aja sudah manipulatif, ya kan? Kenapa manipulatif? Sebenarnya isinya kalau kita baca, ya kan, itu fokusnya itu adalah mempermudah yang sudah mudah, gitu kan. Artinya makanya bahasa Ustaz Taufik tadi, Pak Dr. Taufik itu ini akan lebih parah lagi deh. Kenapa? Karena investasi kita itu sangat mudah untuk asing itu. Sekarang dipermudah lagi gitu kan. Jadi semakin liberal menurut saya. Jadi semakin liberal, nanti akan kita lihat aroma isi-isi dari undang-undang Ciptaker ini yang memang sangat menonjolkan sekali aspek liberalisasinya atau swastanisasi gitu kan. Jadi kembali tadi ya, ini dari sisi nama aja sudah manipulatif ya. Harusnya kalau jujur itu namanya itu bukan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu kan. Undang-Undang Cipta Investasi itu kan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah regulasi itu diarahkan untuk lebih mempermudah masuknya investasi, masifnya investasi baik dari investasi lokal maupun investasi asing gitu kan. Padahal tadi kan sudah disebutkan investasi kita sebenarnya nggak masalah. Justru investasi ada, investasi meningkat, cuman efek sampingnya itu tidak ada. Jadi pertumbuhan ada, tapi tidak kemudian menggerakkan ekonomi. Ya. Ini yang sebenarnya problemnya di situ. Nah, karena sebenarnya itu tidak ada masalah terkait dengan investasi, ketika kemudian diberikan juga kelonggaran-kelonggaran terkait kelonggaran-kelonggaran investasi tadi dalam regulasi di Undang-Undang Omnibus Law ini, itu akan sangat kelihatan sebenarnya ini untuk kepentingan siapa, ya. Tentu untuk kepentingan para kapital ya. Saya nggak akan nyebutkan pasal-pasalnya karena undang-undang ini masih hantu juga bahasanya, gitu kan. Karena nanti kalau saya sebutkan pasalnya sekian, ternyata dikeluarkan itu lain. Ini kan sudah berubah-ubah itu kan, draftnya itu dari mulai 1053, kemudian 915, terakhir saya dengar 812 halaman. Tapi saya kira nanti isi-isinya nggak akan jauh beda. Mungkin ada hal-hal yang dihapuskan, ada hal-hal yang ditambahkan, tapi semangat liberalisasi dan swastanisasinya akan nampak. Pertama saya lihat nampak yang menarik itu adalah dari undang-undang ini kan yang namanya Omnibus Law itu tadi kan sebenarnya gabungan dari berbagai undang-undang yang ada, bahkan di situ disebutkan kan 76 undang-undang ya. Yang kemudian diselaraskan, seolah-olah diselaraskan untuk apa? Tujuannya tadi untuk mempermudah investasi. Tapi ternyata di sana isinya itu ya memang sangat pro kapitalis. Pertama itu kan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rijal terkait dengan lingkungan yang diabaikan, ya kan. Ternyata juga di Undang-Undang Ciptaker ini itu juga ada pasal terkait dengan impor. Ya, di situ kemudian impor pangan itu dibebaskan. Yang dulu itu impor itu biasanya untuk diizinkan kalau dalam kondisi stok dalam negeri tidak ada. Ya. Sekarang untuk cadangan pun diperbolehkan, ya kan. Sehingga ini impor akan semakin masif. Dan kalau impor semakin masif, jelas ini kedaulatan pangan kita akan terganggu, gitu kan. Nah, jadi dari sisi ini pun kita lihat ini juga jelas aroma liberalisasinya, aroma perdagangan bebas, sehingga tidak ada pelindungan terhadap petani atau peternak lokal. Karena yang dibebaskan itu adalah salah satunya impor pangan. Itu yang pertama. Kemudian yang menarik, yang kemudian muncul diperdebatkan juga
dipolemikan dalam Undang-Undang Ciptaker ini itu mengatur terkait dengan kepemilikan tanah dan kepemilikan properti. Ini yang menunjukkan juga semakin liberalnya. Ya. Dari mana kelihatan semakin liberalnya? Kalau dulu ada batasan, ya batasan terkait dengan pemilikan properti, misalnya properti itu asing itu tidak diizinkan untuk memiliki properti rumah susun di Indonesia. Nah sekarang mungkin untuk lebih nyamannya mereka lebih masifnya lagi itu diperbolehkan. Dulu hanya hanya menyewa, ya, boleh menyewa. Sekarang boleh memiliki hak milik. Itu dari sisi propertinya. Kemudian dari tanahnya, ini juga yang menarik terkait dengan hak guna tanah. Ini awalnya kalau kita lihat itu diperbolehkan sampai 95 tahun. Padahal pada zaman Belanda aja penggunaan tanah itu maksimal 75 tahun hak guna tanah itu. Sekarang 95 tahun. Tapi ternyata di draft terakhir juga ini dihilangkan 95 tahun ini. Tapi di situ disebutkan kalau sudah digunakan masih diperpanjang. Bahkan menurut saya lebih parah lagi. Tidak ada batasan waktu. Bisa aja bisa 100 tahun lebih. Gitu. Kenapa? Karena setelah dipakai bisa diperpanjang lagi, bisa diperpanjang lagi. Gitu kan. Ini yang kedua itu kan dari tanahnya ini. Dan nanti muncul dalam konteks untuk mempercepat proses investasi, ya, pembebasan lahan, ya, itu ada yang disebut dengan bank tanah, lembaga yang akan dibentuk oleh pemerintah, bank tanah, di mana yang menariknya itu juga salah satu sumber modal bank tanah itu berasal dari awalnya dari asing. Kemudian ternyata saya cek lagi di draft berikutnya hilang. Yang ada itu diganti pasalnya itu adalah boleh dari sumber lain yang itu kemudian mendapat persetujuan. Artinya sumber lain itu salah satu tentu asing gitu kan. Ini yang saya lihat dari situ menunjukkan bahwa memang aroma liberalisasi itu sangat kuat sekali. Kemudian juga di klaster yang berhubungan dengan kawasan ekonomi khusus. Ini juga sangat nampak sekali saya kira liberalisasinya. Ini juga yang kemudian banyak dikritik sampai mengatakan dengan adanya keistimewaan yang diberikan dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, khususnya yang terkait dengan kawasan ekonomi khusus, itu asing bisa pesta pora. Jadi keseluruhan itu nanti memberikan bukan lagi kemudahan katanya, bukan lagi selamat datang pada asing karena memang sudah ada bercokol, tapi mereka itu berpesta pora. Kalau menurut saya bukan hanya asing, lokal juga akan berpesta pora untuk apa? Untuk mengeruk, untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang nanti dalam pandangan Islam misalnya itu masuk dalam kategori milik umum yang tidak dibolehkan diserahkan ke swasta misalnya. Nah, di dalam pasal-pasal atau klaster yang terkait dengan kawasan ekonomi khusus itu ada beberapa yang justru itu juga sangat coraknya itu liberal. Yang pertama, asing boleh masuk ke kawasan ekonomi khusus, ya, yang sebelumnya itu kemudian tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ternyata kalau di situ kemudian semangatnya, memang ada semangatnya seolah-olah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang, katanya itu kan. Bahkan yang menonjol di berita saya baca itu koperasi akan dengan mudah bisa menjadi PT itu kan tanpa modal yang banyak gitu kan. Itu seolah-olah seperti itu ya. Tapi faktanya kalau kita lihat justru di draft, ini saya katakan draft karena nanti belum tentu apakah ada perubahan atau tidak. Di situ disebutkan yang bahwa modal asing, investasi asing itu bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dilindungi untuk UMKM. Sektor-sektor apa? Itu disebutkan. Jadi sektor tanaman tebu, sektor pengolahan kayu, budidaya ikan. Nah, itu dulunya itu kemudian tidak boleh masuk modal asing. Nah, sekarang itu kemudian diperbolehkan. Berarti tidak ada perlindungan sama sekali. Akhirnya yang kita akan dapatkan nanti ketika UMKM bersaing dengan para raksasa kapitalis tadi, jelas mereka tidak akan mampu bersaing gitu kan. Ini yang menurut saya juga bahayanya deh. Dan yang terakhir kalau kita lihat, kalau berbicara tentang
liberalisasi, swastanisasi itu sangat nampak juga dalam klaster yang terkait dengan lembaga investasi pemerintah pusat, bahasanya itu. Ya. Jadi nanti investasi pemerintah pusat, ya, itu ada muncul lembaga baru, ya, nanti yang akan bentuk yang disebut dengan lembaga pengelola investasi. Nah, lembaga pengelola investasi ini diperuntukkan atau kemudian dipersiapkan untuk mengelola aset-aset negara. Secara bertahap nanti aset-aset negara atau yang sekarang itu yang disebut dengan BUMN itu diserahkan pengelolaannya kepada LPI, Lembaga Pengelola Investasi. Dan nanti ini tidak disebut lagi dengan aset negara. Ini disebut dengan aset lembaga. Nah, menariknya dalam draft itu disebutkan ya pengelola ya lembaga pengelola investasi ini itu memiliki kekebalan hukum. Ini yang luar biasa itu kan. Tidak disentuh oleh ini. Ini kan menunjukkan ini undang-undang apa gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang ini menunjukkan aroma swastanisasi, liberalisasi itu kan. Padahal sekarang juga hampir sudah mau habis ya, kayak PLN aja, walaupun namanya perusahaan listrik negara, sekarang itu katanya itu tinggal hanya jaga kabel aja karena stok ininya apa, suplai energinya, struknya itu sudah swasta itu kan. Nah, dengan adanya LPI ini semakin masif, maka semakin hilang ya peran negara dalam mengelola atau mengendalikan ya sumber daya alam atau barang-barang yang sebenarnya itu adalah merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Nah, di lembaga pengelola investasi ini yang di klaster investasi pemerintah pusat ini, auditornya ini menarik. Auditornya itu adalah tidak atau bukan oleh BPK. Selama ini kalau itu aset negara, aset BUMN, maka auditornya itu dilakukan oleh BPK, gitu kan. Nah, sekarang itu enggak. Jadi nanti akan diaudit oleh kantor akuntan publik swasta, ya, kantor akuntan publik atau swasta yang itu terdaftar di BPK, gitu kan. Nah, ini semua kalau kita lihat dari beberapa isu-isu ya yang krusial tadi yang diperdebatkan, walaupun saya lihat yang banyak muncul kan sebenarnya masalah ketenaga kerjaan itu kan. Justru menurut saya yang lebih berbahaya itu yang saya sampaikan tadi. Karena kalau masalah ketenaga kerjaan, walaupun itu juga memang kelihatan sekali pro kepada pengusahanya itu kan, ya. Tapi kan itu bisa multitafsir juga itu kan, ya. Tapi yang sangat jelas tadi aroma-aroma atau isi dari bab-bab atau pasal-pasal yang ada di klaster-klaster tadi, itulah yang menurut saya semakin mengokohkan liberalisasi, semakin mengokohkan swastanisasi, sehingga asing akan semakin kuat ya cengkramannya dalam mengeksploitasi sumber daya alam kita, sumber daya Indonesia, dengan alasan investasi yang mereka diberikan kemudahan. Yang menarik juga termasuk juga liberalisasi dari sisi perilaku gitu kan. Kalau tadi kan liberalisasi ekonomi, menarik juga di undang-undang ini gitu kan. Kalau UMKM ya, itu selama ini mereka sekarang sudah dikejar dengan pajak. Jadi di UMKM itu ada yang disebut dengan pajak penghasilan ya, PPh untuk UMKM, mereka tidak dilihat untung rugi. Tapi di pajaknya itu dari penghasilan bruto. Ini kan ini sekali itu kan, dengan alasan wah kalau dihitung dari keuntungan, karena mereka kadang-kadang tidak punya catatan, ya, tidak juga jujur karena tidak diaudit laporan keuangannya. Maka di undang-undang perpajakan itu sebelumnya terkait dengan UMKM itu mereka kena pajak 1% dari peredaran bruto. Artinya mau untung mau rugi, pokoknya dari peredaran bruto mereka dikenakan 1%. Nah, ada di undang-undang ini, Omnibus Law ini, Ciptaker ini, itu diberikan kesempatan kepada
industri yang bergerak di bidang hiburan untuk meningkatkan pariwisata seperti industri klub malam, panti pijat, diskotik itu bebas pajak, gitu kan? Mereka dibebaskan pajak, diberikan insentif pajak dan fiskal. Ini kan sangat-sangat luar biasa itu kan. Jadi liberalisasi dari sisi ekonomi juga liberalisasi dari sisi perilaku juga. Ternyata ada muatan di situ menurut saya untuk mendompleng sisi mungkin kalau logika mereka kan supaya para pekerja, para investor senang itu kan, maka kemudian difasilitasi dengan adanya klub malam, diskotik, kemudian panti pijat kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi dampak negatifnya itu akan menimbulkan juga kerusakan moral bagi masyarakat karena sudah pasti ketika itu masif maka sasaran yang akan kemudian kena juga para pemuda. Nah, saya kira dari keseluruhan tadi, makanya saya melihat ini memang aroma swastanisasi, liberalisasinya itu sangat kental sekali, gitu. Itu ya saya kira. Nanti kita bisa berkembang dalam sesi diskusi. Itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Arif Nasim atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada Ustadz Erwin Permana. Ya Ustadz, bagaimana gambaran bahwasannya Omnibus Law ini merupakan salah satu produk politik demokrasi, Ustadz? Bagaimana dari tata kecacatan proseduran ataupun penyusunan Omnibus Law ini malah justru menunjukkan kecacatan demokrasi itu sendiri, Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas? Jelas banget, Ustadz. Jelas, ya. Yang saya hormati dua pembicara terdahulu, Ustadz Dr. Arif Nasim, Ustadz Dr. Rizal Taufikur Rahman. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya. Ini merupakan satu bentuk kepedulian kita terhadap negeri ini, terhadap masyarakat negeri ini, dan juga tentunya adalah terhadap masa depan negeri ini. Ketika misalnya ada satu hal yang itu disinyalir kuat akan mendatangkan, akan menghadirkan satu rasa ketidakadilan tengah-tengah masyarakat, maka kita tidak diam. Ya. Kita melakukan sumbangan-sumbangan intelektual, ya, bergerak, ya, menyampaikan opini tengah-tengah masyarakat untuk melakukan perlawanan, gitu ya. Jadi terhadap undang-undang yang bersifat zalim ini satu kata, yakni perlawanan. Gitu Mas kira-kira. Terus menyambung dari dua pembicara sebelumnya, Ustadz Dr. Arif Nasim dan juga Ustadz Rizal Taufikur Rahman, saya kira sangat clear bahwa dari elaborasi dua pembicara terdahulu sangat tergambar oleh kita bahwa tidak ada satupun pihak yang diuntungkan dari undang-undang ini. Baik pemerintah, masyarakat sebagai pekerja, ya, bahkan mungkin saya tangkap pengusaha juga tidak diuntungkan. Ya. Kalau masyarakat jelas tidak diuntungkan, ya, pekerja jelas tidak diuntungkan. Kenapa? Ya karena memang semakin jelas dalam undang-undang ini bahwa pekerja itu semakin dikuras, semakin diperas, jam kerja diperbanyak, gajinya kemudian dihitung detail, dihitung dengan satuan waktu, kira-kira bunyi pasalnya seperti itu. Ya kalau satuan waktu, hitungan gaji itu ya berarti bisa per jam, bisa per menit, kan itu. Nah terus kemudian batasan gaji tertinggi yang ditetapkan, bukan batasan gaji terendah. Kalau selama ini kita mengenal UMR, ya upah minimum regional, dalam undang-undang ini justru kemudian batasan gaji tertinggi. Ya, kalau batasan gaji tertinggi ya berarti pengusaha bisa dong menetapkan gaji berapa saja di bawahnya, kan gitu. Jadi pekerja itu tidak diuntungkan dengan undang-undang ini, jelas. Terus kemudian saya katakan juga bahwa investor juga tidak diuntungkan. Kenapa? Karena tadi Ustadz Rizal Taufikur Rahman di awal mengatakan bahwa ketika undang-undang ini akan disahkan gitu ya, maka ada sekitar hampir 40 investor global ya yang mengelola banyak sekali keuangan, 40 billion billion dollars gitu ya. Itu justru melakukan protes terhadap Jokowi. Kenapa? Ya tadi diberikan alasan bahwa mereka ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki standar yang sudah tinggi, ya. Mereka sudah fokus dengan program-program Go Green, ya,
mereka banyak sekali program-program tentang reboisasi, penghijauan dan segala macam. Nah, dengan undang-undang ini yang tidak memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ya, maka mereka protes sama dengan mendowngrade mereka. Ya, mereka protes. Artinya siapa yang akan diuntungkan dengan undang-undang yang seperti ini? Akan diuntungkan itu adalah pengusaha-pengusaha yang jorok, yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Gitu. Itu yang diuntungkan itu. Akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya ekstraktif kita, terhadap hutan kita, ya, terhadap sumber daya alam kita, batu bara, ya, emas, minyak, ya, terus kemudian hasil-hasil pertanian dan segala macam, tanpa ada kewajiban untuk melakukan proses penghijauan. Jadi enak betul. Di satu sisi pengusaha sebagian dirugikan, ya, karena menurut mereka ini mendowngrade safeguard yang sudah mereka lakukan dengan sangat rapih, gitu. Ini menimbulkan justru menimbulkan kekisruhan dari sisi iklim investasi. Jangan-jangan saya curiga dengan adanya undang-undang ini justru investasi yang sudah ada itu pada kabur semua, jangan-jangan gitu. Kenapa? Karena kan ada ketidaktenangan. Yang namanya investasi itu membutuhkan kepastian hukum. Yang namanya investasi itu membutuhkan ketenangan gitu. Kalau misalnya iklimnya tidak pasti, maka mereka akan pergi. Ya, jadi investor yang bagus pergi, yang datang investor yang luar biasa jahat, yang akan mengeksploitasi kekayaan alam kita tanpa pertanggungjawaban. Itu yang kedua. Di sisi pemerintah juga nggak diuntungkan. Kenapa? Tadi dijelaskan oleh Dr. Arif Nasib. Ya, semua nanti BUMN kita ini akan dikelola oleh LPI, Lembaga Pengelola Investasi. Ya. Jadi ada upaya semacam mengumpulkan semua aset-aset BUMN, kira-kira seperti itu. Ya, dikumpulkan semuanya, gitu. Terus kemudian ketika mengalami kerugian itu bukan kerugian negara yang harus diaudit di BPK, dahsyat. Ya, jadi kalau rugi sudah rugi saja. Gitu. Terus kemudian berikutnya saya pernah juga membaca sekilas terkait dengan perpajakannya. Tadi juga disampaikan bahwa ternyata usaha-usaha besar itu diberikan insentif perpajakan. Padahal selama ini insentif perpajakan kepada para pengusaha itu sudah luar biasa banyak. Ya, kita ada paket ekonomi lah selama ini. Paket ekonomi 1 sampai paket ekonomi 16. Itu sudah memberikan insentif pajak macam-macam. Tax holiday namanya, macam-macam lah. Ya, terus kemudian dengan adanya undang-undang ini, maka semakin diperparah lagi. Gitu. Jadi semakin asik itu dalam hal perpajakan. Justru sebaliknya, UMKM yang mereka itu tertatih-tatih untuk hanya sebatas bertahan hidup saja, justru diberikan pajak yang besar. Bahkan ada satu pasal menyatakan bahwa nanti para paranormal, ya, tahu paranormal, dukun, nah itu nanti akan dipajakin. Gitu. Ya. Paranormal itu akan dipajakin. Ya, paranormal berapa sih gajinya gitu ya? Apa sih yang bisa dia dapatkan gitu ya? Terus kemudian nanti dia juga menjadi objek pajak. Jadi di satu sisi pajak itu digencarkan ya. Kenapa digencarkan? Karena jelas kita sekarang kondisi resesi. Pemerintah hutangnya banyak, bahkan sekarang ini APBN kita itu 2.700 triliun ya, yang ada ya, target penerimaan itu sekitar 1.700 triliun. Ada kekurangan 1.000 triliun lagi. Luar biasa. Ya. Ada kekurangan 1.000 triliun lagi. Jadi kondisi ini mengharuskan pemerintah harus mencari dana. Nah, mencari dana sibuk dengan yang receh-receh, yang perintil-perintil. Ya, UMKM dipajakin, terus dukun dipajakin. Usaha-usaha besar yang itu nyata nilai kapitalisasinya sangat besar, justru diberikan insentif. Jadi ini nggak nyambung gitu. Ya, ini betul-betul undang-undang ini oleh sebagian kalangan itu disebut sebagai undang-undang cilaka. Cilaka betulan ini. Ya, ini undang cilaka, bukan undang cipta kerja ini. Gitu. Nah, tentunya adalah bagaimana mungkin undang-undang cilaka ini kok bisa digolkan? Kan begitu yang menjadi pertanyaan publik dan juga menjadi pertanyaan dari Mas moderator barusan. Gitu ya. Kenapa kemudian undang-undang seperti ini? Undang-undang yang penuh dengan intrik ini, ya, undang-undang yang dibuat dengan sangat terburu-buru ini, ya, undang-undang mendatangkan kekisruhan ini, ya, ini kok bisa disetujui untuk disahkan. Nah, jadi itu statusnya itu. Jadi status undang-undang itu saat ini masih disetujui untuk disahkan, belum disahkan.
Karena untuk disahkan ini kan butuh waktu sekitar 30 hari itu Presiden tanda tangan, mulai dari disahkan tanggal disetujui tanggal berapa 5 Oktober ya kalau nggak salah. Nah, itu belum disahkan, tapi masih disetujui untuk disahkan. Jadi belum ada tanda tangan Presiden. Kenapa ini bisa goal gitu? Kenapa kemudian bisa disetujui? Menurut saya setidaknya ini dijelaskan oleh 3 hal. Ya, pertama adalah undang-undang yang tidak menangkap aspirasi publik ini, yang tidak berpihak pada masyarakat ini goal. Ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya demokrasi dengan pilar dasarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat itu sangat absurd. Ya. Demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu tuh omong kosong. Nggak ada itu. Kalau memang ada yang namanya kedaulatan di tangan rakyat, mestinya semenjak undang-undang ini muncul ke publik dan kemudian menjadi opini, menjadi isu, dan datang penolakan ya, yang sangat besar dari berbagai macam stakeholder, ya, itu mesti dihentikan pembahasannya. Tapi ternyata tidak diabaikan itu semuanya tuh. Ya, justru kemudian semakin digenjot itu begitu masuk tahun 2020. Nggak ada yang namanya pelibatan publik. Padahal publik merupakan stakeholder yang paling penting dalam suatu negara. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang namanya kedaulatan tangan rakyat itu absurd sekali. Ya, yang kedua adalah ini menjelaskan bahwa kondisi Indonesia dengan demokrasi prosedural yang berbiaya tinggi. Ya, belum lama ini Kementerian Dalam Negeri kan merilis itu untuk menjadi kepala daerah seorang calon itu harus menyediakan budget minimum sekitar 30 miliar, yaitu kepala daerah bupati itu. Ya, kalau gubernur sekitar 100 miliar. Terbayang kan biayanya? 30 miliar untuk daerah tingkat 2, 100 miliar untuk gubernur. Untuk menjadi anggota dewan kata ICW itu butuh sekitar belasan miliar ya, mungkin 20-an miliar lah hampir gitu ya, atau mungkin bisa jadi lebih. Gitu. Nah, biaya yang besar itu dari mana didapatkan? Ya, tentunya biaya yang besar itu didapatkan dari para support, dari para pemilik modal, dari perusahaan-perusahaan, ya, dari para kapital, dari para oligarki yang memang mereka punya duit gitu. Ya. Nah, jadi ada perselingkuhan antara para politisi dengan pengusaha. Politisi ingin berkuasa, karir politiknya bertahan, pengusaha memberikan uang. Begitu nanti politisi ini jadi, maka kewajibannya adalah menyiapkan regulasi yang berpihak kepada para pengusaha ini, yang melapangkan jalan untuk mengeksploitasi kekayaan alam, ya, untuk mengeruk lagi penebangan hutan, konsesi lahan, dan macam-macam lah. Gitu. Ya. Jadi ini resiko dari politik daya tinggi, sehingga kemudian kita sulit untuk menghindari pikiran publik yang menyatakan bahwa undang-undang ini lahir merupakan akibat perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ini merupakan problem dasar dari demokrasi itu sendiri. Inti dari demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat, itu intinya. Ya, kedaulatan di tangan rakyat. Itu artinya rakyat yang membuat hukum, rakyat yang membuat undang-undang, rakyat yang membuat regulasi. Rakyat yang mana? Semua rakyat. Ya, semua rakyat. Bayangin sekian banyak rakyat itu kemudian ingin membuat regulasi yang sama. Dan jangan lupa, anggota dewan sebagai bagian dari warga negara, mereka juga mengklaim mereka rakyat. Pak Jokowi sebagai presiden, dia juga mengklaim bahwa dia rakyat Indonesia. Gitu. Sehingga ketika Pak Jokowi bikin undang-undang, dia mengatakan ini aspirasi saya sebagai warga Indonesia. Ya kan gitu. Jadi aspirasi siapa saja, atau minimum aspirasi teman-temannya Pak Jokowi, itu aspirasi tim ses, tim kampanye, dan segala macam. Jadi tidak ada satu standar yang tetap dalam demokrasi. Gitu. Dan jangan dikira Pak Jokowi itu orang yang nggak demokratis. Di mana-mana pendukungnya selalu bilang kok Pak Jokowi itu demokratis. Dia sendiri juga bilang, komitmen saya terhadap demokrasi sangat tinggi. Kan begitu yang dia bilang. Ya, Menteri segala urusan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu presiden yang paling demokratis. Gitu. Ya, jadi tidak ada satu standar yang tetap dalam demokrasi itu. Jadi masalah utama demokrasi itu adalah ketika meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatnya mana? Rakyat mana saja. Gitu. Sehingga tidak mungkin kemudian rakyat yang lain yang tidak yang bisa
tercover kepentingan mereka. Nah, siapa yang mengisi ruang-ruang itu? Pastilah mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, oligarki yang punya modal yang tadi yang sudah mensupport modal yang besar itu ya untuk dia bisa berkuasa gitu. Ya. Oleh karena itu maka teman-teman, undang-undang ini merupakan salah satu masalah. Salah satu masalah saya katakan, bukan masalah utama. Gitu. Masalah utamanya apa? Dari penjelasan saya tadi, masalah utamanya adalah demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Itu masalah utamanya. Ketika kita hari ini fokus menghabiskan energi kita ya melawan Omnibus Law ini, menghabiskan energi kita untuk menggagalkan Omnibus Law ini supaya diundangkan gitu, maka dimensi perlawanannya itu harus dilebarkan. Nggak cukup hanya terhadap undang-undang penolakan terhadap Omnibus Law, tapi juga penolakan terhadap demokrasi sekalian. Sebab Omnibus Law itu kan produk yang ada di hilir. Bagaimana mungkin kemudian kita membersihkan yang di hilir ini, sedangkan yang di hulunya itu masih jorok. Gitu. Nah, di hulunya itu akan bersih ketika diganti, ditolak demokrasi itu kan. Omnibus Law salah satu produk aja, tanpa kita sadari ada beberapa undang-undang yang luput dari perhatian kita yang sudah diundangkan oleh pemerintah, di antaranya undang-undang KPK, ya. Undang-undang KPK yang mengamputasi kewenangan KPK, ya, taring KPK itu dicabut dalam memberantas korupsi, ya. Terus kemudian ada juga undang-undang Minerba yang sangat liberal sekali. Jadi kita luput tuh dari perhatian kita selama pandemi, kita sibuk dengan pandemi, gitu ya. Terus kemudian ada lagi resesi ekonomi, terus kemudian disibukkan lagi dengan kasus-kasus seperti penusukan ustadz tempoh hari itu, terus kemudian kasus-kasus pencoret-coretan musala, ya. Jadi isu-isu yang muncul ke publik itu ternyata ada sesuatu di belakangnya, ya. Ada transaksi gelap politik di belakang isu yang berkembang itu. Ada lagi undang-undang yang disahkan sebelum undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang MK. Salah satu poin penting dari perubahan undang-undang MK itu adalah merubah pasal 59 ayat 2 yang sebelumnya menyatakan bahwa Presiden dan anggota DPR itu memiliki kewajiban menjalankan setiap keputusan MK, itu sebelumnya. Begitu direvisi pada tahun 2020, maka pasal itu dihapus. Jadi tidak ada kewajiban oleh DPR, tidak ada kewajiban oleh Presiden untuk menjalankan setiap keputusan MK. Nah, sekarang giliran undang-undang Omnibus Law ini disahkan, kita semuanya kan diarahkan ke MK oleh Presiden ini dan juga oleh corong-corong mereka gitu. Ya kita diarahkan, ayo dong, aksi nyata melakukan judicial review ke MK gitu. Kalaupun kita menang, ini keputusan itu hanya akan menjadi macam kertas saja, tidak akan direalisasikan gitu. Uang pada tahun 2000 ada penelitian ya oleh dosen Trisakti itu menyatakan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 itu ada sekitar 34 undang-undang yang tidak dijalankan oleh pemerintah. Ya, ada 34 itu hasil penelitian bisa di searching. Ada 34 undang-undang yang tidak dijalankan oleh pemerintah. Padahal ketika itu undang-undang MK itu masih ada. Pasal undang-undang pasal 59 ayat 2 itu masih berlaku. Itu saja tidak dijalankan, apalagi kondisi hari ini. Gitu. Maka upaya untuk melakukan perlawanan terhadap undang-undang Omnibus Law ini tidak bisa ke MK. Ya, mustahil rasanya, ya. Hanya buang-buang energi saja. Bagaimana kita melakukan itu? Itu melakukan opini. Ya, melakukan perlawanan secara opini publik, melakukan dengan penekanan opini publik yang masyarakat harus sadar bahwa hari ini kita sedang masalah. Apa masalah kita? Demokrasi gitu. Ya lahirnya undang-undang MK, lahirnya undang-undang Minerba, lahirnya undang-undang KPK, lahirnya undang-undang Omnibus Law ini merupakan produk demokrasi. Maka demokrasinya ini harus kita singkirkan. Ya, ketika pandemi masyarakat mengalami kesulitan hidup dan kemudian mengalami resesi secara perekonomian, bukannya diselesaikan maka ditambah masalah lagi gitu. Ya, maka masyarakat harus paham bahwa masalah utama kita hari ini adalah demokrasi. Selama demokrasi ini masih bercokol dijadikan sebagai
landasan kita bernegara, maka selamanya masyarakat akan senantiasa sengsara. Jadi kita tidak akan bisa mensejahterakan rakyat, ya, selama demokrasi itu ada. Ya, jika kita ingin mensejahterakan rakyat, maka kita harus merubah demokrasi dengan apa? Dengan Islam. Islam merupakan sebuah solusi yang mendasar bagi kehidupan, ya, mengatur berbagai macam dimensi kehidupan. Tidak anti kritik sebagaimana orang yang mengaku demokrasi, tapi sangat anti kritik, gitu ya. Dari sisi ekonomi juga memberikan jaminan terhadap semua masyarakat untuk termenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Saya kira nanti pembicara setelah saya bisa mengelaborasi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Erwin Permana atas pemaparan materinya. Ya, selanjutnya kepada koordinator Lex, ya, yaitu Kang Masun Sofyan. Ya, jadi mungkin dari Kang Masun Sofyan bisa mengungkapkan, ya, dampak dari Omnibus Law ini dari tidak hanya gitu, ya, dari sisi ekonomi saja, tapi namun juga dari sisi sosial, lingkungan maupun dan lain-lainnya. Dan bisa juga Kang Masun Sofyan menunjukkan bahwasannya Islam itu mempunyai sistem ekonomi tersendiri, ya, yang gimana mampu untuk istilahnya menyejahterakan rakyat, ya, namun juga tidak hanya menyejahterakan kaum buruh ataupun masyarakat yang di bawah, tapi juga mensejahterakan rakyat secara umum gitu. Mungkin dari Kang Masun Sofyan bisa memaparkan dampaknya materinya gitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kang Tantowi terdengar? Ya, jelas, Kang. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Arim Hasim, kemudian Dr. Erwin Permana, dan juga Dr. Rizal Taufikur Rahman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berdiskusi, ya, dan isu ini isu yang sangat menarik diperbincangkan karena beberapa waktu yang lalu sempat didemonstrasikan, ya, oleh berbagai gerakan buruh, kemudian gerakan mahasiswa, tidak kalah juga gerakan STM atau SMK gitu, ya, itu juga terjun ke jalan-jalan untuk menyuarakan penolakan kepada Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan beberapa hari yang lalu. Menurut saya ini begitu menarik, ya, apalagi kalau kita melihat beberapa hari ini, kalau kita melihat suasana dan kondisi di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah kondisi pandemi yang begitu rupa luar biasa. Tadi saya cek di COVID, ya, data COVID itu per hari ini sampai 340.000 positif corona di Indonesia. Kemudian beberapa waktu yang lalu, ya, angka PHK, ya, itu mencapai sekitar 2 juta. Kemudian juga angka proyeksi angka pengangguran baru itu mencapai 8 sampai 12 juta diproyeksikan begitu, ya. Dan angka kemiskinan baru juga kemudian naik. Nah, di tengah-tengah kondisi angka PHK kemudian naik, kemudian angka kemiskinan baru juga kemudian naik, gitu, ya, dan angka kemiskinan pada akhirnya pun kemudian naik. Justru beberapa hari yang lalu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law ini, gitu, ya. Kalau kita mencermati lebih lanjut, Undang-Undang Omnibus Law ini begitu cepat disahkan dan tidak terlalu mendesak menurut perkiraan kita barangkali, ya, karena begitu cepat disahkan. Ini mirip dengan beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu, misalnya Undang-Undang RUU KPK misalnya, itu juga disahkan begitu cepat dan tidak terlalu mendesak. Begitu. Beberapa waktu yang lalu juga disahkan Undang-Undang RUU Ormas misalnya, itu juga tidak terlalu mendesak. Jadi kita melihat ada suatu kekuatan terkonsolidasi di tengah-tengah kekuasaan yang mampu untuk mengatur dan merekayasa berbagai macam agenda politik di Indonesia, gitu, ya. Bahkan kemudian mampu untuk melahirkan undang-undang, ya, yang tentu undang-undang ini akan kemudian berpihak kepada mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber sebelumnya bahwa ada kekuatan besar, yakni kekuatan kapitalistik, ya, kekuatan pemodal yang begitu rupa begitu besar. Tadi disebutkan oleh Bapak Erwin itu begitu rakus, begitu kira-kira, atau begitu merusak. Ini kemudian sedang memainkan perannya, gitu.
tentu jika kemudian kekuatan pemilik modal besar ini bermain gitu ya, yang mampu untuk melahirkan berbagai macam undang-undang yang berpihak ya untuk oligarki di sekitar kekuasaan, tentu yang diuntungkan adalah mereka, yang dirugikan lagi-lagi adalah masyarakat di Indonesia. Setidaknya tadi ada beberapa catatan yang saya dapat, ada 4 kecacatan utama ya yang di dalam substansi Omnibus Law. Yang pertama adalah cacat secara prosedural. Ini bukan pertama kalinya gitu ya, bahwa undang-undang yang lain pun juga cacat prosedural juga begitu. Jadi ini bukan pertama kali. Yang kedua, kemudian memiliki konten untuk menciptakan atau menaikkan iklim investasi, dan ini bukan undang-undang yang kemudian pertama. Ada penanaman modal asing undang-undang sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi ini kemudian hanya menguatkan yang sudah dibangun sebelumnya. Tadi Ustaz Rim Nasim telah menjelaskan bagaimana gambaran dan fakta dan kerusakan liberalisme khususnya di politik ekonomi Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah adanya upaya untuk meningkatkan iklim kebijakan liberalistik di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya. Ini juga sudah banyak undang-undang yang begitu liberal, begitu rupa. Apalagi kemudian di zaman Pak SBY misalnya, itu lahir banyak sekali undang-undang yang memiliki cita rasa dan nuansa yang begitu liberalistik gitu. Kemudian yang keempat ya, kemudian ada upaya untuk meningkatkan ya konsolidasi di lingkaran oligarki kekuasaan. Ini juga sudah banyak undang-undang yang menopang menguatkan oligarki ya di tengah-tengah kekuasaan begitu. Dan kalau kita mencermati lebih dalam tadi ya telah disebutkan juga bahwa banyak sekali problem yang terjadi. Kenapa demikian? Nampaknya ada nafas atau nuansa liberalistik yang begitu mencengkeram di masyarakat Indonesia begitu. Ada nuansa liberalistik ya, kapitalistik ya di tengah-tengah pola pikir masyarakat di Indonesia, termasuk gitu ya nuansa liberal di pola pikir pemangku kebijakan pemerintah hari ini. Sehingga dengan nuansa liberalistik ini gitu ya, dengan nuansa pola pikir kapitalistik ini, berbagai produk undang-undang yang dilahirkan misalnya adalah undang-undang Omnibus Law ini ya, tentu akan kemudian melahirkan ya kebijakan ya yang berpihak tentu kepada mereka gitu ya. Dan siapa di balik pemilik modal besar ini gitu ya, mereka adalah para investor lokal maupun juga investor multinasional yang memiliki dukungan anggaran yang bahkan tidak terbatas jumlahnya ya. Tentu ini kekuatan yang begitu besar dan terkonsolidasi begitu rupa di negeri ini begitu. Kemudian memang ada klaster yang ramai ya diperbincangkan. Kemarin saya menyimak ada diskusi gitu ya, wakil ketua Serikat Buruh gitu ya, mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan di perumusan undang-undang Omnibus Law ini. Kemudian mereka juga sedang mengkonsolidasi untuk melakukan upaya adanya mogok massal dan lain sebagainya. Memang buruh ya di dalam problem perburuhan ini menjadi salah satu klaster yang kemudian ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak di mainstream masyarakat hari ini ya, nasib buruh kemudian di dalam tekanan yang luar biasa ya, karena buruh dianggap kemudian hanya sebatas variabel kos produksi saja ya, seperti halnya mesin dan tidak memanusiakan manusia begitu ya, sehingga buruh atau pekerja kemudian dipandang sebelah mata begitu. Dan kemudian buruh berusaha untuk menuntut ya kesejahteraan kepada lingkaran para pengusaha gitu ya, dan para pengusaha pun juga tidak mau ya dituntut lebih sebatas gaji kontrak kerja yang telah disepakati oleh pengusaha dengan buruh, sehingga buruh tidak mau menanggung beban jaminan sosial, misalnya jaminan sosial kesehatan, kependidikan ya dan lain sebagainya. Jadi problem antara buruh dan kemudian pengusaha tidak pernah selesai hari ini. Di sisi yang lain, di dalam nuansa liberalistik kapitalistik hari ini, negara kemudian hanya sebatas mediator saja. Negara kemudian berlepas tangan dalam konteks tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya ya, kebutuhan pokok masyarakat, dan kemudian pemenuhan upaya kesejahteraan masyarakat. Dan posisi negara pada hari ini kemudian tidak mengambil ya sebuah peran ya dalam rangka untuk membangun ya upaya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat ya, pemenuhan kehidupan masyarakat, dan juga dalam rangka untuk menaikkan kesejahteraan gitu ya, sehingga buruh kemudian menuntut kesejahteraan kepada pengusaha semata begitu ya. Jadi dalam konteks ini kalau kita menggunakan sudut pandang Islam ya, tidak boleh ada
mekanisme pengusaha menzolimi buruh atau sebaliknya buruh kemudian menzolimi pengusaha begitu, karena tidak boleh ada kezoliman di semua lingkaran dan semua level begitu kira-kira. Nah, karena buruh tidak merasakan jaminan ya hidup gitu ya, dan kemudian upaya kesejahteraan yang diberikan oleh negara, sehingga buruh kemudian hidup kepada pengusaha begitu kira-kira gitu. Karena memang konsep negara ya dalam konteks demokrasi kapitalistik meminimalisir perannya dalam konteks untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Ini berbeda sekali dengan prinsip dalam Islam gitu ya, bahwa dalam Islam negara kemudian bertanggung jawab penuh dalam rangka untuk pemenuhan ya kehidupan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Misalnya dalam konsep politik ekonomi Islam gitu ya, negara kemudian memiliki pendekatan bahwa negara harus memenuhi kebutuhan primer pribadi masyarakat gitu. Misalnya sandang, kemudian papan, dan kemudian pangan, itu kemudian negara berusaha untuk menanggung itu gitu ya, baik dengan mekanisme langsung ataupun mekanisme tidak langsung begitu. Dan bahkan ya pemenuhan kebutuhan komunal dalam konteks kebutuhan masyarakat seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan gitu ya, itu kemudian juga negara memberi fasilitas itu sehingga masyarakat dalam kondisi ya yang memiliki jaminan ya berbagai macam fasilitas yang diberikan sebagai kebutuhan masyarakat begitu. Jadi ini berbeda sekali dengan paradigma pengelolaan kebutuhan hidup masyarakat ya dalam sistem kapitalistik hari ini gitu. Kemudian yang ketiga, karena nuansanya liberalistik, ada upaya ya keserakahan yang luar biasa untuk mengeruk kekayaan alam yang ada di negeri ini, atau untuk mengeruk berbagai hal yang ada di negeri ini gitu, sehingga banyak problem yang dilahirkan, misalnya kemudian adanya dampak lingkungan hidup gitu ya, dan lain sebagainya, tadi sempat dijelaskan juga oleh beberapa narasumber sebelumnya gitu. Jadi kalau kita melihat ada prinsip al-adalah atau keadilan yang sulit ditemukan hari ini gitu ya, jikalau kemudian kita hanya mengandalkan gitu ya pola mekanisme gitu ya pengaturan politik ekonomi misalnya dengan pola politik ekonomi kapitalistik begitu. Dan kritik yang kemudian harus kita bangun juga kritik paradigmatik, tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Erwin Permana bahwa misalnya gitu ya, undang-undang Omnibus Law dibatalkan, apakah kemudian persoalan hidup ya berbagai kemudian ketidakadilan kemudian berakhir? Tentu juga tidak seperti itu gitu ya. Masih banyak ya produk hukum yang bisa dilahirkan ya di tengah-tengah mainstream kapitalistik liberal hari ini yang tentu tidak akan menguntungkan masyarakat, tapi justru menguntungkan lingkaran oligarki kekuasaan yang mereka telah terkonsolidasi dengan begitu rupa gitu. Sehingga kritik berikutnya adalah kritik mekanisme yang mampu untuk melahirkan itu gitu ya, undang-undang yang cacat dan nuansa liberal itu begitu. Maka dari itu kita harus mengkritik sistem pemerintahan yang kemudian diselenggarakan di negeri ini gitu ya. Apakah kemudian mampu untuk memberikan keadilan dan kemudian meningkatkan kesejahteraan hidup yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, baik itu buruh dan lain sebagainya, bahkan pengusaha, atau kemudian juga dianggap kemudian adil oleh penguasa gitu ya. Ini yang kemudian harus dihadirkan gitu. Nah, karena lingkar kajian ekonomi syariah kemudian konsen di isu-isu ekonomi dan isu-isu politik yang kemudian kita berikan perspektif Islam di dalamnya, tentu lingkar kajian ekonomi syariah kemudian mengusulkan tata kelola politik ekonomi itu kemudian harus diselenggarakan dengan pengaturan sistem ekonomi Islam gitu. Dan sistem ekonomi Islam itu tidak kemudian mampu diselenggarakan tanpa adanya sistem pemerintahan Islam gitu. Maka dari itu ya kita kemudian mengupayakan untuk menghadirkan ya nuansa yang berbeda ya daripada kemudian nuansa yang ada hari ini ya, ini mainstream kapitalistik sekuler liberal yang kemudian telah terbukti tadi telah dijelaskan oleh beberapa narasumber melahirkan berbagai kerusakan yang begitu rupa. Kira-kira begitu Kang Tantowi secara singkat, kurang lebihnya mohon maaf saya serahkan kepada Kang Tantowi. Ya, terima kasih banyak kepada Kang Mas Sofyan atas pemaparan materinya. Ya, mungkin dari peserta jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan ya melalui chat diskusi kita malam hari ini. Silahkan di
Ya, ada satu peserta ya dari teman-teman di sini yang bertanya melalui chat. Assalamualaikum kepada para pemateri, moderator, dan semua peserta yang luar biasa. Salam kenal dari Medan, salam kebangkitan Islam. Saya Abdurrahman, izin mau bertanya. Jika undang-undang cilaka ini tetap dilaksanakan, akankah terjadi impeachment terhadap presiden atau keadaan akan kembali adem ayem seperti kejadian-kejadian sebelumnya? Apakah akan ada mobilisasi massa yang lebih besar lagi untuk menjegal undang-undang cilaka ini? Mungkin dari Ustadz Arim Nasib ya, Ustadz mungkin bisa menjawab dari pertanyaan ini, Ustadz. Oke, nanti mungkin yang lain nambahkan ya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan ini menarik memang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker ini. Tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Taufik Rijal, ternyata dari investor Barat itu menolak, gitu kan, menolak disahkannya atau diterapkannya Undang-Undang Ciptaker ini. Yang jadi pertanyaan berarti sebenarnya siapa yang diuntungkan atau yang membackup dana sehingga Undang-Undang Ciptaker ini kemudian disahkan. Nah, sehingga menurut saya sih, analisis saya di sini ada pertempuran atau ada persaingan antara kapitalisme Cina. Selama ini kan kalau kita lihat kebijakan pemerintah rejim sekarang itu kan lebih condong kepada Cina, negara Cina, kan. Kita perhatikan banyak infrastruktur yang pembangunannya itu kemudian diserahkan ke Cina di bawah kepemimpinan rejim ini, ya. Nah, sehingga ketika ditolak oleh kapitalis Barat, ya kan, ini kan ada tanda tanya. Kemudian juga ketika penolakan juga masif, ya, menurut saya tinggal kekuatan dan kesadaran umat aja, kesadaran rakyat. Apakah mereka akan bisa bertahan untuk terus-menerus, ya kan, melakukan aksi? Karena kalau cuma aksinya 1 hari 2 kali, rejim ini sudah, menurut saya sudah terbiasa, sudah nggak pernah peduli, itu ya. Nah, cuman saya melihat ketika itu harus kemudian dilakukan terus-menerus, ini kan agak repot juga. Dari mana dananya, dari mana kemudian biayanya, itu kan. Karena kalau kita lihat juga kekuatan dari sisi ini juga opini umum juga tidak begitu kuat seperti tahun 98, ya kan. Ketika 98 kan opini untuk Soeharto itu waktu itu kan luar biasa di masyarakat, korupsi, kolusi, dan kemudian krisis ekonomi. Tapi saat ini kalau kita lihat kekuatan mereka masih di backup oleh para kapitalis, minimal dari kapitalis Cina itu dengan dana yang cukup besar, sehingga mereka kadang-kadang bisa memutarbalikkan fakta, itu kan, yang sebenarnya terjadi. Kalau saya sih melihatnya memang ada yang menganalisis ini menjadi titik puncak kekecewaan umat, kekecewaan rakyat terhadap rejim atau penguasa Jokowi ini, sehingga ada kemungkinan ini menjadi juga titik masuk ya untuk menginvest Pak Jokowi. Tapi kalau saya lihat sih kemungkinannya agak sulit juga itu, kecuali ada kekuatan eksternal. Karena kalau kita lihat dulu ketika Pak Harto itu turun, itu ternyata tidak semata-mata kekuatan politik dalam negeri, gitu ya. Campur tangan Amerika juga di situ main juga, itu kan, sehingga akhirnya Soeharto itu kemudian mundur, itu kan. Nah, sekarang kita lihat dua kekuatan ini itu mereka bisa berarti tiga kekuatan, gitu kan. Kekuatan investor Cina, kekuatan investor Amerika atau Barat, dan yang ketiga umat atau rakyat. Nah, 3 kekuatan ini mana yang lebih kuat, ya kan? Nah, ini yang saya belum bisa istilahnya itu mendapat gambaran secara utuh 3 kekuatan ini.
Walaupun sementara saya lihat masih kuat kekuatan investor dari Cina, karena kita lihat Amerika juga itu sedang menghadapi kesulitan pandemi ini kan. Rata-rata mereka juga akan sedang mengalami kesulitan menghadapi pandemi, krisis ekonomi, sehingga tekanannya mungkin tidak akan begitu kuat juga ini. Ya tinggal berarti kan kekuatan umat, kekuatan rakyat ya kan. Nah, apakah kekuatan rakyat itu bisa mendorong? Nah, ini yang saya masih belum bisa melihat tanda-tanda sesolid rakyat itu atau sekuat tahun 98 ya kan. Itu saya kira ya. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin dari Pak Erwin Permana terkait dengan Undang Cilaka ini tetap dilaksanakan, apakah akan terjadi impeachment terhadap Presiden? Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan apakah akan terjadi impeachment terhadap Presiden, saya keyakinan saya nol. Nggak ada keyakinan saya sama sekali. Kenapa? Karena hak impeachment itu adalah hak DPR untuk menduga Presiden bersalah. Menduga. Ada kalau sudah diduga bersalah, ada kemungkinan berhenti, ada kemungkinan tidak berhenti juga gitu. Tapi hak itu adanya di DPR. Nah, sedangkan undang-undang ini yang menyetujuinya DPR gitu. Jadi DPR itu adalah lembaga politik. DPR ketika kepentingan politik presiden dengan kepentingan politik DPR Senayan itu ada gap. Jadi ada titik negosiasi yang tidak ketemu, akhirnya masing-masing bergeng. Nah, sedangkan dalam undang-undang RUU Cipta Kerja ini kok kayaknya semuanya mereka perselingkuhannya kuat sekali gitu. Terus kemudian kita masih berharap kepada DPR, kalau saya sama sekali udah enggak. Ya, enggak berharap. Jadi kepada siapa kita berharap? Saya mungkin agak lebih mudah dibandingkan Ustadz Arim Nasim ini. Saya berharap pada diri masyarakat Indonesia dan optimis bahwa masyarakat Indonesia itu masih memiliki power, ya, masih memiliki kekuatan untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap kezaliman ini. Tapi hanya saja yang menjadi titik tekan saya adalah pesan kepada semua masyarakat yang mendengarkan ini, tidak cukup hanya pemberhentian terhadap undang-undang saja. Ya, fokus pada undang-undang Omnibus Law ini saya nggak cukup dengan itu. Habis energi kita nanti. Karena akan begitu banyak masif lagi undang-undang yang lain yang akan muncul selama hulu dari persoalan ini tidak diselesaikan. Ini demokrasi itu sendiri. Ya, ketika misalnya sebagian kalangan mengatakan bahwa ini merupakan puncak dari akumulasi kejengkelan masyarakat, ya. Kalau saya nggak berani mengatakan ini puncak, bisa jadi akan muncul kezaliman berikutnya selama induknya ini nggak selesaikan, selama pokok persoalannya ini, pangkal ini nggak diselesaikan. Ya, pangkalnya itu adalah demokrasi. Jadi bahwa ini dijadikan sebagai sebuah trigger bisa jadi. Ya, sebagaimana kaum buruh bergerak, terus kemudian ada tekanan internasional, terus kemudian para investor. Itu dijadikan sebagai trigger, tapi bukan hanya sebatas mengukur omnibus law-nya supaya kemudian ya kita kembali tertib, ya, supaya kembali nyaman lagi hidup ini, rukun lagi, tapi juga demokrasinya, karena ini menjadi sumber persoalan kita. Terus kemudian bagaimana caranya, kan begitu yang menjadi yang menjadi persoalan. Tentu adalah pertama kali kita harus sepakati dulu. Ya, selama belum bersepakat bahwa demokrasi itu merupakan biang kerok terhadap problem negeri ini, selama itu belum kita sepakati, selama itu belum kita sadari, ya, sebelum muncul sebuah kesadaran bersama di tengah-tengah masyarakat ini bahwa babak belurnya mereka, penderitaan yang mereka alami selama ini, kebangkrutan negeri ini itulah akibat demokrasi, belum ada kemunculan kesadaran seperti itu, maka akan sulit. Pasti kita akan sibuk berkeringat dengan persoalan-persoalan dihilir terus tuh, yang tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan secara total di negeri ini. Gitu. Ya, jadi ada semacam untuk orang berbicara secara fundamental. Nah, apa suaranya jelek gitu? Sepertinya koneksi beliau, Ustaz.
dari Aduh, Ustaz. mengajarkan itu kepada saya, dan ini saya dapatkan dari dosen saya. Ya, mungkin kita skip dulu. Pertanyaan selanjutnya. Selesaikan bakar. Ya, Ustaz Erwin. Tadi ada sedikit gangguan, Ustaz. Ya, tadi saya bicara sampai mana ya? Kedengarannya ya? Dengar ya? Terputus tadi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Dari awal nggak dengar semua? Dari awal ada saya, cuman di pertengahan tadi, Ustaz. Oh gitu, sampai mana? Ya. Biar saya bisa lanjutkan dari terputusnya. Mohon maaf. Masih ingat nggak? Atau juga lupa? Cuma tadi di tengah-tengah, Ustaz. Oke, saya kira-kira aja ya. Tadi kira-kira Ya, omongan saya terputusnya di mana gitu. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya memfokuskan perlawanan untuk menghentikan undang-undang celaka ini. Nggak cukup hanya dengan itu. Ya, selama pokok persoalannya di hulu, yakni diterapkannya demokrasi di negeri ini tidak kita selesaikan, maka selamanya negeri ini akan penuh dengan masalah. Gitu. Masyarakat harus sadar bahwa yang menyebabkan penderitaan kita di negeri ini, negeri yang gemah ripah loh jenawi, toto, tentrem, ketora harjo, kan gitu ya. Ya, tanam apa aja jadi di negeri ini, ya. Itu rakyatnya miskin. Ini sudah menjadi opini umum. Tinggal sebabnya apa? Nah, harus ada semacam kesadaran umum bahwa penyebabnya itu adalah akibat salah dalam menerapkan sistem, yakni demokrasi itu sendiri. Ini harus ada semacam kesadaran bersama. Selama kesadaran ini belum muncul, maka selamanya kita betah dalam penderitaan, artinya itu. Ya, betah dalam penderitaan. Penderitaan kok betah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Terkait dengan harus ada kesadaran terhadap masalahnya. Berikutnya setelah paham masalahnya apa, itu tentu kita tidak berhenti bahwa kita harus keluar dari masalah itu, harus ada solusinya. Solusinya apa? Tadi yang saya katakan. Ya, kita harus ada semacam kesadaran bersama, ya, karena memang untuk melakukan satu perubahan itu untuk bersama, untuk kepentingan bersama, ya, sebagaimana menderita itu juga menderita bersama, gitu. Maka solusinya ini adalah solusi Islam. Ya, dengan implementasi Islam secara kafah dalam kehidupan. Gitu. Ya, nah nanti selesaikan oleh Mas Sun itu. Bagaimana Islam secara kafah. Tapi kalau kebalikan kepada pertanyaan apakah akan ada impeach, saya kok kepercayaan saya nggak ada ke ini apa kalau melihat pergerakan politiknya ya bagaimana mungkin logikanya ada impeachment yang menyetujui mereka kok. Ya, anggota dewan gitu. Sedangkan hak impeachment itu adanya di dewan. Gitu. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan saya Sutriadi dari Aceh. Afwan, pertanyaan saya adalah ini kepada Ustaz Arif Nasim. Para investor asing yang ikut menolak undang-undang omnibus ini, apa sebenarnya yang membuat mereka menolak secara jelas? Apakah mereka hanya sekedar peduli atau justru karena mereka tidak diuntungkan secara besar-besaran? Seperti investor yang mendukung. Syukran, Ustaz. Salam perjuangan dari Aceh. Mungkin dari Ustaz Arif Nasim, Ustaz. Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau mereka peduli, menurut saya enggak juga, gitu kan. Tapi yang jelas bahwa mereka melihat atau saya lihat ini memang yang inisiasi atau yang mendukung, mendorong, membiayai undang-undang Ciptaker ini memang para kapitalis yang sebut saja sekarang itu yang mendominasi di Indonesia itu kan Cina itu kan, dari negara Cina itu kan. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah istilahnya itu dominasi Cina ya dalam menggeser ya peran Barat ya kan, Amerika dan Barat yang selama ini mereka sudah cukup lama kemudian mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, itu kan, tambang, migas, itu kan, batu bara, emas, itu kan, juga yang lainnya. Nah sekarang
sejak era Jokowi, rejim Jokowi ini mereka mulai agak tersingkir, walaupun nggak sama sekali habis, saya kira masih tetap bertahan. Kemudian menurut saya jatahnya berkurang, gitu kan? Jatahnya berkurang. Kenapa? Karena kita lihat itu mayoritas investasi yang masuk ke Indonesia sekarang itu berasal dari Cina. Contoh misalnya kereta api cepat, itu kan dulu Jepang itu sangat dikecewakan juga itu kan. Kenapa? Karena dia lebih berpengalaman, lebih murah. Tapi kenapa diberikan kepada Cina? Ini kan kaitannya dengan persaingan menurut saya. Persaingan antara investor kapitalis Barat dengan kapitalis Cina itu kan. Jadi mereka bukan karena peduli, bukan karena mereka merasa bahwa ini akan merusak. Mereka juga tidak begitu peduli kok gitu kan terhadap kondisi Indonesia, karena yang mereka inginkan itu kan eksploitasi besar-besaran, mereka mendapatkan untung gitu kan. Nah, sekarang agak berkurang gitu kan dengan dominasi para kapitalis yang berasal dari Cina ini. Nah, saya lihat ini pergeseran pertarungan antara kapitalis Barat dengan kapitalis Cina itu kan, yang merebut atau memperebutkan ya sumber daya alam Indonesia. Kita lihat kan kerusakan, kalaulah alasannya misalnya kerusakan alam ya, kerusakan lingkungan. Sekarang juga kalau kita perhatikan bagaimana kerusakan lingkungan Freeport itu Amerika, bagaimana kerusakan di Teluk Buyat itu di Kalimantan juga Amerika Barat. Ya, mereka juga banyak. Kemudian juga bagaimana kerusakan lingkungan, jangan jauh-jauh lah, di Sukabumi itu ada sumber daya air itu kan, sampai masyarakat di sana kekeringan itu kan, itu siapa? Dari Perancis, dari Barat. Jadi menurut saya mereka itu bukan karena ada seolah-olah concern terhadap karena undang-undang ini misalnya terlalu bebas merusak lingkungan. Enggak, ini menurut saya persaingan aja, persaingan antara kapitalis Barat dengan kapitalis Cina itu kan, yang mereka melihat bahwa kapitalis Cina itu kemudian ingin mendominasi. Dan kita lihat memang, kalau kita lihat kan ini tidak lepas kalau menurut saya itu juga dengan ambisi Cina untuk mewujudkan jalur sutra dengan proyek obornya. Nah, itu yang kemudian tidak disukai oleh Barat atau Amerika. Nah, mereka mendapatkan momentum dengan disahkannya Undang-Undang Ciptaker ini, mereka kemudian berbicara, kemudian menolak gitu kan. Nah, ini yang saya lihat ya kan. Jadi memang ini perseteruan atau persaingan antara kapitalis Cina dengan kapitalis Barat atau Amerika. Itu mungkin ya, Kang Sutriyadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Rizal, mungkin nanti beliau juga punya data. Ya. Untuk mungkin dari Pak Rizal ada yang menambahkan, Pak? Ya, dari Pak Rizal mungkin ada sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya yang dari Aceh tadi ya, terkait dengan apakah orang Barat gitu ya, orang Barat yang tergabung dalam AUM tadi, di mana mereka mengolah aset sebesar 4,1 triliun US$ dan mereka kemudian membuat surat terbuka kepada Presiden supaya ditinjau ulang mengenai undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Pada prinsipnya mereka mencoba masuk ke ranah permufakatan global, gitu, ya, di mana Sustainable Development Goals itu sudah diratifikasi dan disepakati bersama hampir 167 negara, termasuk Indonesia, gitu. Jadi masuknya ke wilayah itu, ya. Nah, tentu mereka mencoba masuk dengan melalui legalitas kesepakatan. Nah, kalau kemudian kesepakatan bersama itu tidak diindahkan, misalnya, tentu kan akan ada satu ketidakpercayaan ke sebuah negara, gitu. Nah, dan ketidakpercayaan ini tentu akan menjadi permasalahan di level global, dan tentu ini jadi
satu hal isu global yang nanti akan akan disikapi oleh global gitu ya maksudnya. Nah, tapi lagi-lagi yang kedua bukan berarti ini alamiah gitu ya, alamiah, tapi kalau kita bicara pengusaha atau bisnis dan kita tahu bahwa hingga sekarang antara Amerika yang notabene secara global memang masih punya pengaruh secara ekonomi, bahkan terhadap aset dan juga modalnya. Mereka ini sesungguhnya juga dengan Omnibus Law ini akan merasa dirugikan dari sisi aspek bisnisnya. Ya, tadi dijelaskan market share mereka itu, katakan kalau market bicara market ya. Karena Indonesia ini kan dijadikan market memang. Tidak hanya market investasi tapi juga market produk barang dan jasa. Ya. Dan ini memang satu perang karena kita masih tahu, saya kira perang antara Amerika dan China dan sampai sekarang masih tetap. Mereka belum berdamai. Dan ini dibuktikan dengan presiden dan nomor satu di China dan nomor satu di Amerika juga sahut-sahutan ya. Jadi Barat melihat Omnibus Law ini sebenarnya dalam konteks kemudahan dan kebebasan mereka untuk berinvestasi senang. Cuma permasalahannya adalah kedekatan ini ya, kedekatan negara Indonesia ini lebih dekat sekarang itu ya, bahkan kalau kita lihat dari global value change-nya itu lebih dekat ke China dibanding dengan ke Amerika gitu. Jadi kalau kita bicara global value change atau sampai nilai secara globalnya, kita itu dalam konteks perdagangan sangat dekat dengan China ya. Artinya selama ini semakin tergeser gitu ya rantai nilai kita dan juga kedekatan interaksi perdagangan juga ke China, bahkan investasi juga cenderung ke China ya. Nah inilah yang kemudian ya tentu saja kalau bicara bisnis, bicara pengusaha, masalah investasi ya ini kan akan akan terkurangi gitu. Ya, jatahnya, katakan kasarnya dengan bahasa jatah gitu ya, atau market share-nya itu diambil dengan rantai nilai China terhadap Indonesia yang semakin membesar. Inilah yang kemudian dikhawatirkan dan akan mengancam eksistensi serta pengaruh bisnis mereka di Indonesia. Ya. Nah inilah saya kira tidak hanya semata-mata aspek lingkungan gitu ya, karena memang itu juga sedang giat-giatnya di Sustainable Development Goals dan itu menjadi kesepakatan dunia termasuk Indonesia. Tapi memang kalau kita bicara aspek bisnis, gitu ya, konteks bisnis, ya secara logika pasti akan ada satu kompetisi di situ dan harus mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan ketiga ya terkait dengan begitu rupa perusahaan asing kemudian komen ya terkait dengan Omnibus Law ini, mereka sejatinya memiliki investasi di Indonesia dan itu terancam ya, terancam apa ya, terancam produksinya akan jatuh gitu. Kenapa? Karena Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berpotensi cukup lama ya
respon dari masyarakat nampaknya gitu, apalagi ketenaga kerjaan. Dan ini tentu bagi mereka hitung-hitungan hariannya kan bisa merugikan gitu. Ya. Bahkan investasinya mereka kan cukup besar. Bayangkan 4,1 triliun US dollar ya mereka kelola ya di berbagai dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Ya. Dan ini akan merugikan bisnis mereka. Ya, nah oleh karena itu maka kita perlu memandang memang dalam konteks persaingan usaha, persaingan bisnis gitu. Apalagi terkait dengan perang dagang yang masih berlanjut hingga kini antara Amerika dan China. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Rizal ya, karena waktu kita sebentar lagi mau habis ya. Kita minta closing statement dari masing-masing pemateri malam ini. Mungkin dari Ustadz Arim Nasim dulu, Ustadz, terkait dengan closing statement. Ya, baik ya. Saya melihat kalau kita perhatikan dengan disahkannya Undang-Undang Ciptaker itu menunjukkan dua hal, kan. Yang pertama ini adalah kebohongan demokrasi. Kenapa saya katakan kebohongan demokrasi? Selama ini kan dikenal demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Faktanya itu kan bohong. Berbagai kalangan, intelektual, masyarakat, bahkan PBNU, Muhammadiyah, MUI, kalangan buruh itu menolak ya, RUU Ciptaker ini. Tapi ternyata disahkan oleh DPR di tengah malam, gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, draftnya juga masih hantu. Nah, ini menunjukkan itu yang pertama, yaitu kebohongan demokrasi. Kemudian yang kedua, menurut saya disahkannya RUU Ciptaker ini menjadi undang-undang, ya, Omnibus Law Ciptaker ini itu menunjukkan kejahatan oligarki kekuasaan, oligarki korporasi yang di belakangnya itu para kapitalis. Nah, karena itu menurut saya tadi itu kan solusi kita agar terbebas dari dua hal ini, ya kita hilangkan duanya, sumber malapetakanya, yaitu sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Karena kalau kita hanya sekedar, tadi kalau ada tadi pertanyaan, apakah ini akan menjatuhkan rezim Jokowi atau tidak, problemnya itu bukan hanya di rezim Jokowi. Capek kita kalau hanya sekedar berganti rezim terus, gitu kan. Maka yang harus kemudian kita lakukan dengan keberadaan Undang-Undang Ciptaker ini menjadi alat bagi kita, terutama ini yang hadir di sini para intelektual, gitu kan. Mungkin juga saya lihat para mahasiswa juga, mari kita jadikan ini dasar kita untuk memberikan pencerdasan, ya, pencerahan kepada umat terkait dengan dua hal tadi. Kerusakan demokrasi, kejahatan sistem ekonomi kapitalis, dan berikan kemudian solusinya apa? Solusinya tidak lain adalah kembali kepada syariat Islam, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politiknya. Hanya inilah yang saya kira bisa menyelesaikan secara tuntas dan kita tidak dikasih dengan berbagai problematika yang terus-menerus itu kan yang tidak bisa kita tuntaskan secara sempurna kalau hanya sekedar rejimnya. Maka momentum ini menurut saya sekali lagi menjadi bukti kejahatan demokrasi, kebohongan demokrasi dan kejahatan kapitalis, maka solusinya kembali kepada syariat Islam secara kafah baik di bidang ekonomi maupun politik. Itu barangkali ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Ustadz Erwin untuk closing statement-nya, Ustadz. Ya, mungkin saya melanjutkan aja apa yang disampaikan oleh Ustadz Arim Nasim. Ya, problem utamanya itu sudah jelas bagi negeri ini. Problemnya adalah demokrasi. Jadi jangan menghabiskan energi terhadap persoalan-persoalan cabang. Langsung saja kita kumpulkan energi ini terhadap persoalan pokoknya saja,
Ya, adapun isu-isu yang berkembang bahwa di Indonesia ini ada potensi bangkitnya munculnya PKI. Itu potensi. Ya, tetap kita waspada terhadap potensi-potensi itu. Bahwa yang nama PKI muncul kembali, iya. Tapi sering orang lupa bahwa hari ini kita itu sudah ada di dalam mulutnya kapitalisme. Kita ini sudah ada dalam perutnya kapitalisme. Kapitalisme sudah mencabik-cabik negeri ini, gitu. Ya. Jadi kapitalisme itu ancaman nyata. Ya, sudah nyata-nyata menguras kekayaan alam kita ya dengan sistem demokrasinya. Sedangkan PKI itu ancaman yang masih bersifat abstrak gitu, laten. Jadi karena itu fokuskan ya waspada terhadap PKI ya. Tapi fokus energi utama kita adalah menolak ya terhadap demokrasi ini yang bermain opini dengan di media sosial kan banyak sekali itu. Jangan anggap sepele kekuatan media sosial itu ya. Donald Trump, ya, Barack Obama itu menjadi presiden itu karena kekuatan sosial media ya. Jadi ketika misalnya antum punya sosial media, manfaatkan semuanya itu, Facebook, Twitter, IG ya, WhatsApp ya, untuk men-share. Jangan sembarang share, tapi konten-konten yang bersifat Islam ideologis yang membangkitkan masyarakat bangkit, antumnya berpahala itu. Jadi itu bobotnya itu besar itu. Ya, itu sebagai satu bentuk kepedulian kita terhadap negeri ini sekaligus sebagai satu konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi fokus kita ke sana saja. Al-Qur'an sudah jelas ya memberikan aturan kepada kita, tinggal kita ambil, maka kita akan selamat insyaallah dunia dan akhirat. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Pak Rizal. Ya, kelas kalau bicara ingin menyelesaikan masalah investasi dan memperbaiki ekonomi, bahkan menarik para investor ya, asing gitu ya, tidak hanya dari Amerika, tidak hanya dari China, bahkan dari investor yang lain, sejatinya diselesaikan ya harus tepat gitu, dengan dosis yang tepat. Ya, kalau penyakitnya tepat ya, kita tahu penyakitnya, maka tentu kita kasih obatnya dengan dosis yang tepat, jangan overdosis gitu. Saya memandang memang undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kalau saya analogikan tadi sepertinya overdosis ya. Jadi terlalu diberikan obat yang banyak ya. Memang akan ada beberapa masalah yang selesai, tapi muncul masalah baru gitu ya. Jadi kalau penyakit itu misalnya diagnosanya A, dikasih obat tertentu, ya mungkin penyakit yang itu sedikit hilang, tapi muncul penyakit baru yang kemudian komplikasi, akhirnya semakin parah penyakitnya. Nah, ini saya kira yang mestinya kalau kita ingin perbaiki ekonomi, ya karena semangatnya melalui indikator makroekonomi, investasi, maka seyogianya yang diperbaiki mestinya fokus masalah investasi. Ya. Yaitu apa? Penyakitnya ada 3 kalau saya lihat ya. Yang satu itu adalah iklim investasinya melalui kepastian hukum berinvestasi. Ya. Yang kedua itu adalah tata kelola yang atau birokrasi mestinya efisien, ya, jangan mahal karena itu ternyata juga membuat daya saing investasi kita juga turun. Yang ketiga adalah perilaku kita mestinya, atau perilaku pelaku ekonomi ya seyogianya tidak melakukan perilaku yang korup gitu ya. Saya memandang ya 3 hal itu saja diselesaikan, ya investasi mungkin jauh lebih baik dan dampak terhadap struktur ekonomi juga akan berjalan lebih baik gitu ya. Jadi masalahnya di situ sebenarnya ya. Saya kira itu ya. Terima kasih pada Pak Rizal. Terakhir kepada koordinator LISE yaitu Kang Musun Sofyan terkait dengan closing statement-nya.
Ya, baik. Singkat saja. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Tantowi. Ya, kita melihat bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan salah satu fragmen kecil saja persoalan yang dimunculkan ya di tengah-tengah pusaran kapitalisme yang diadopsi di Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi begitu. Namun juga tidak bisa dipungkiri ya Indonesia di dalam gempuran dua kekuatan besar adidaya, pertama adidaya Amerika sebagai adidaya dunia hari ini dan kemudian yang kedua Cina sebagai adidaya kawasan di Asia Tenggara. Kemudian berbagai macam produk undang-undang yang kemudian dilahirkan pun diduga kuat kemudian memuluskan cengkeraman dari kekuatan asing ini gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan investasi asing. Dan kita bisa melihat bahwa pendekatan ini merupakan pola baru penjajahan politik ekonomi begitu ya, atau kemudian disebut dengan neoliberalisme atau penjajahan gaya baru. Yang kedua, kita melihat keberpihakan yang kita temukan hari ini tentu tidak pernah ya berpihak kepada masyarakat secara umum gitu ya, dan keberpihakan yang terjadi hanyalah sebatas keberpihakan kepada kekuatan terus raksasa di negeri ini dan kemudian ditopang oleh kekuatan besar kapitalistik di multinasional begitu. Yang ketiga, kita jika menginginkan dan merindukan keadilan yang sejati, yang semestinya yang kita cita-citakan bersama, tentu kita hanya bisa berharap ya ketika kemudian Islam diadopsi dalam segala aspek kehidupan ya, politik ekonomi khususnya, dan kemudian berbagai macam lini dimensi yang lain, sehingga dengan memasukkan nilai spiritual ini ya diadopsi secara total tentu akan memberikan efek keadilan yang diharapkan oleh semua pihak, sehingga rantai kezoliman dan kerakusan dari pihak-pihak kapitalistik ini yang telah merusak kemudian bisa dihentikan. Yang keempat terakhir, lingkar kajian ekonomi syariah atau LIKES kemudian juga senantiasa membuka diri kepada para peneliti muda ekonomi ya untuk bisa mengkaji Islam bersama dan mengkritisi dan mensolusikan berbagai persoalan isu-isu politik ekonomi di negeri ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Masun selaku koordinator LIKES, dan karena sudah di puncak acara, diskusi kita pada malam ini telah berakhir ya. Insya Allah untuk reportase maupun kajian ulang, video ulangnya nanti akan kita upload ya. Nanti kan disampaikan di grup. Bagi yang belum masuk grup silahkan nanti hubungin koordinator LIKES. Dan terima kasih kepada para pemateri hari ini yang dari Ustadz Arim Nasim, Ustadz Erwin Permana, dari Pak Rizal dan Mas Tun Sofian yang sudah hadir menemani diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman juga yang dari luar daerah ya, yang khususnya dari wilayah Indonesia bagian tengah maupun timur yang sudah berlarut-larut ya, dari jam 8 tadi sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berakhir untuk dari diskusi kita hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir juga dari Kota Bandung maupun dari Jawa Barat. Ya, kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari kami. Insya Allah ke depan akan ada kajian FGD maupun diskusi publik bersama LIKES-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal sehat? Kelihatannya suaranya agak kurang fit. Alhamdulillah. Masih mute itu Ustaz Rizal. Alhamdulillah sehat. Ya, saya duluan ya. Darwin. Ya, siap. Ya, Arim. Terima kasih. Ya, Ustaz. Ya. Sampai ketemu. Ya, saya juga semuanya ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih Ustaz Erwin. Terima kasih Ustaz Arim. Kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami izin ya keluarkan. Saya juga izin.